Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi hari ini, yaitu pendapatan nasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing. Sebelum kita mulai presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Kuzaimah, yang kedua yaitu Rifat Nur Anissa, yang ketiga yaitu Arwinda Miftah, yang keempat Muhammad Samsul, yang kelima Dodi Farizal, yang keenam Angela Nessa, yang ketujuh saya sendiri Aris Nur Alfandi. Untuk yang materi pertama akan disampaikan oleh Kuzaimah, yaitu pendapatan adalah perhitungan banyaknya uang yang akan diterima. Nasional adalah hal yang meliputi suatu bangsa atau negara. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Sistem pendapatan nasional ini digunakan untuk mengumpulkan informasi perhitungan terhadap yang pertama, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara. Yang kedua, nilai berbagai jenis pengeluaran atau produksi nasional. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Ada 3, yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan produksi yaitu rumusnya Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 dan seterusnya. Yakni artinya pada rumus Y yaitu pendapatan nasional dan P1 harga barang ke-1, Q1 jenis barang ke-1 dan PN harga barang ke N, sedangkan QN jenis barang ke N. Yang selanjutnya pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Selanjutnya pendekatan pengeluaran, di mana rumusnya Y sama dengan C plus I plus G buka kurung ekspor impor. Pada rumus Y sama dengan pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat atau dalam negeri, ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau JNP. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam JNP. Yang ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto atau produk bersih nasional adalah JNP setelah dikurangi penyusutan modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan. PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan
menjadi investasi. Selanjutnya yaitu manfaat. Menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, yang keenam, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, yang ketujuh, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, yang terakhir yaitu sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtiar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran ini mencakup atas pembelian dan penjualan barang atau jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Salah satu faktor penentu dari neraca pembayaran tersebut yaitu ekspor yang lebih besar daripada impor. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, serta item-item finansial lainnya. Transaksi neraca pembayaran. Transaksi neraca pembayaran ini terbagi menjadi dua, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit merupakan transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi debit ini dapat disebut dengan transaksi negatif, sebab transaksi ini dapat mengurangi posisi cadangan devisa. Kemudian yaitu transaksi kredit. Transaksi kredit merupakan transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut dengan transaksi positif, yaitu di mana transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Selanjutnya yaitu komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran ini terdiri dari diantaranya 1. Transaksi dagang, merupakan semua transaksi ekspor dan impor barang-barang dan jasa-jasa. Transaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu transaksi barang dan transaksi jasa. Transaksi barang merupakan transaksi ekspor dan impor barang dagangan, sedangkan transaksi jasa merupakan transaksi ekspor dan impor jasa. Kedua, transaksi pendapatan modal. Transaksi ini merupakan semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri serta penerimaan pendapatan modal asing di negeri kita. Pendapatan tersebut dapat berupa bunga, dividen, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Yang ketiga yaitu transaksi unilateral. Transaksi ini merupakan sebuah transaksi yang sepihak atau satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Berikut ini yang tergolong dalam transaksi unilateral antara lain hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Keempat, transaksi penanaman modal langsung. Transaksi ini merupakan semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. 5. Yaitu transaksi utang piutang jangka panjang. Transaksi tersebut merupakan semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Keenam, yaitu transaksi utang piutang jangka pendek, di mana transaksi ini merupakan transaksi yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi ini umumnya terdiri atas transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Ketujuh, yaitu transaksi lalu lintas moneter.
Transaksi tersebut merupakan suatu pembayaran terhadap transaksi-transaksi pada current account atau transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral, serta investment account yang terdiri dari transaksi penanaman modal langsung, utang piutang jangka pendek, dan utang piutang jangka panjang. Yang kedelapan yaitu transaksi berjalan. Transaksi berjalan merupakan semua transaksi ekspor dan impor barang-barang dan jasa secara umum meliputi transaksi perdagangan, transaksi pendapatan modal, dan transaksi unilateral. Oke, di sini saya akan membahas tentang mekanisme neraca pembayaran. Terdapat 3 mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran yang meliputi: pertama, penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga disebut price effect. Yang kedua, penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan disebut income effect. Yang ketiga, penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter disebut real balance effect. Pada slide berikutnya menjelaskan tentang defisit dan surplus neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit. Defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor. Apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor, posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus. Neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional atau cadangan devisa tidak berubah dan tidak ada aliran modal atau pinjaman akomodatif. Kemudian slide berikutnya menjelaskan tentang defisit surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara dikarenakan oleh beberapa komponen seperti berikut. Yang pertama, stok nasional. Jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus. Yang kedua, pinjaman akomodatif. Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dan defisit. Sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri atau pinjaman otonom tidak mempengaruhi defisit. Yang ketiga, defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Keempat, surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Pada slide selanjutnya menjelaskan tentang pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara. Adapun dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Yang kedua, perubahan harga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri. Maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan perubahannya pendapatan nasional. Yang keempat, perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik.
Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi. Kemudian ada keseimbangan neraca pembayaran. Defisit dan surplus dalam neraca pembayaran di suatu negara selalu menimbulkan masalah. Bukan hanya defisit saja yang dapat merisaukan perekonomian negara, namun surplus yang lebih pun juga terjadi suatu masalah pula dalam neraca tersebut. Keadaan neraca pembayaran suatu negara yang ideal yaitu terjadi pada keseimbangan. Namun masih ada beberapa faktor yang menjadikan neraca pembayaran tidak seimbang. Di antaranya, perubahan tingkat harga di dalam negeri, struktur produksi suatu negara, perubahan posisi suatu utang piutang dari luar negeri, pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri, ketidakstabilan perekonomian dalam negara yaitu dengan adanya peningkatan impor daripada ekspor. Yang kemudian slide selanjutnya. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama adalah untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Kedua, untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Ketiga, untuk mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keempat, untuk mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang kelima, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dan yang terakhir, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Yang selanjutnya adalah pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing. Foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs atau mata uang. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar falas adalah untuk transfer daya beli, penyediaan kredit, dan mengurangi risiko valuta asing. Selanjutnya adalah pelaku-pelaku ekonomi dalam valuta asing. Ada dealer, individu atau perusahaan, arbitrator, pialang, bank sentral, dan pemerintah. Kemudian kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Sedangkan kuotasi atau quotation falas merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama langsung atau direct quotation, yaitu cara penentuan kurs atau suatu mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Yang kedua, tidak langsung atau indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation ini merupakan kebalikan dari direct quotation, yang yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dan yang terakhir adalah USD quotation. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Kemudian selanjutnya adalah nilai tukar perdagangan. Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang dari luar negeri. Intinya, kurs merupakan nilai tukar. Valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Jadi, kurs valuta asing
adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan sistem valuta asing. Sistem valuta asing ada 3. Yang pertama yaitu sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas artinya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Yang kedua yaitu sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini ada campur tangan dari pemerintah di negara tempat tinggal Anda. Sistem kurs ini juga ditetapkan oleh bank sentral secara aktif terlibat dalam transaksi falas. Yang ketiga yaitu sistem kurs terkendali atau terkontrol. Untuk sistem yang ketiga ini, pemerintah atau pihak bank mempunyai kekuasaan dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia, sehingga pasar falas akan tetap stabil dan tidak akan terjadi banyak inflasi. Sistem ini sangat berguna dalam memantau ketersediaannya valuta asing dalam perdagangan, kegiatan ekspor dan impor. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis valuta asing. Valuta asing fisik. Valuta asing fisik merupakan uang asing dalam pengertian uang yang sebenarnya, yaitu uang asing yang berbentuk uang kartal, baik itu dalam bentuk uang logam, uang kertas negara, ataupun uang kertas bank. Pengertiannya sama dengan uang kartal sehingga dapat digunakan untuk perdagangan. Yang kedua yaitu valuta asing non-fisik. Atau valuta asing non-fisik yaitu dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga seperti dalam bentuk wesel, cek, travelers, CQ, international money, order, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis valuta asing menurut bentuknya. Yang pertama yaitu mata uang asing. Mata uang asing seperti mata uang yen Jepang, euro dolar, dolar Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu saldo kredit. Saldo kredit yang ada pada bank-bank devisa pada suatu negara di luar negeri. Yang ketiga yaitu surat-surat wesel luar negeri. Adanya surat-surat wesel luar negeri ini dapat untuk diketahui dengan cara seperti terdapat seorang eksportir Indonesia yang menarik wesel atas importer. Yang keempat yaitu hak-hak penerima pembayaran. Berasal dari penduduk suatu negara dalam bentuk yang berbeda-beda dengan tingkat likuiditas yang terbilang tinggi. Selanjutnya yaitu data nilai tukar dari berbagai negara di dunia. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu fungsi kurs valuta asing. Fungsi kurs valuta asing ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Yang kedua yaitu alat pengendalian kurs. Yang ketiga yaitu alat memperlancar perdagangan internasional. Kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Kelebihan. Pertama, transaksi dapat dilakukan 24 jam. 2. Harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada atau tidak turun drastis. 3. Biaya transaksi lebih murah. 4. Kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. 5. Daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangan pasar valuta asing. Pertama, risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. 2. Sangat susah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. 3. Asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Hubungan National Income Accounting dengan Current Account Balance. National Income Accounting artinya neraca pendapatan nasional. Current Account Balance artinya neraca transaksi berjalan atau merupakan neraca yang mencakup atas pembelian dan penjualan barang atau jasa. Keduanya ini memiliki kaitan yang sangat penting, sebab konsep pendapatan nasional sama dengan neraca transaksi berjalan. Dapat dilihat pada rumus di bawah ini.
Dalam rumus di atas, dapat dilihat ketika neraca transaksi berjalan mengalami surplus, berarti adanya kegiatan ekspor yang meningkat, sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional. Namun, ketika neraca transaksi berjalan mengalami defisit, berarti adanya kegiatan impor yang besar, sehingga pendapatan nasional mengalami penurunan. Hubungan saving investment gap dan current account. Saving investment gap mengartikan kesenjangan tabungan investasi, sedangkan current account mengartikan neraca transaksi. Dapat dilihat dengan persamaan rumus di bawah ini, di mana sigap adalah kesenjangan tabungan investasi dan CA adalah neraca transaksi. Dari persamaan rumus tersebut dapat dilihat jika neraca transaksi sama dengan kesenjangan tabungan investasi, di mana neraca transaksi terdiri dari nilai tukar, tingkat bunga domestik, tingkat bunga dunia, tingkat inflasi, dan pendapatan domestik. Hubungan saving investment gap dan current account. Sehingga ketika terjadinya peningkatan terhadap salah satu komponen pada neraca transaksi dan yang lainnya tetap, maka terjadinya pula kesenjangan tabungan investasi. Misalnya, terjadi peningkatan pada bunga dunia atau domestik, maka tabungan investasi akan defisit atau orang akan mengurangi investasi. Tetapi di sisi lain masih ada komponen neraca transaksi yang tetap. Tanpa perubahan, maka tabungan investasi akan tetap pula. Sehingga dalam hal ini terjadinya kesenjangan pada tabungan investasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang interest parity condition. Paritas suku bunga adalah kondisi tanpa arbitrase yang mewakili kondisi keseimbangan di mana investor akan acuh tak acuh terhadap suku bunga yang tersedia pada deposito bank di dua negara. Dua asumsi sentral dari paritas suku bunga adalah mobilitas modal dan substitusi sempurna dari aset domestik dan asing. Dengan adanya keseimbangan pasar valuta asing, kondisi paritas suku bunga menyiratkan bahwa pengambilan yang diharapkan atas aset domestik akan sama dengan nilai tukar yang disesuaikan dengan pengambilan yang diharapkan atas aset mata uang asing. Paritas suku bunga mengambil dua bentuk berbeda. Paritas suku bunga yang tidak terbuka mengacu pada kondisi paritas di mana eksposur terhadap risiko valuta asing, perubahan nilai tukar yang tidak diantisipasi, tidak dibatasi. Sedangkan paritas suku bunga tertutup mengacu pada kondisi di mana suatu kontrak berjangka telah digunakan untuk menutupi atau menghilangkan paparan risiko nilai tukar. Setiap bentuk kondisi paritas menunjukkan hubungan yang unik dengan implikasi untuk perkiraan nilai tukar masa depan, nilai tukar ke depan, dan nilai tukar spot di masa depan. Ketika kedua tingkat suku bunga tertutup dan terbuka bertahan, mereka mengekspos hubungan yang menunjukkan bahwa tingkat ke depan adalah prediktor yang tidak bias dari kurs spot masa depan. Ketika paritas suku bunga terungkap dan paritas daya beli menyatu, mereka menerangi hubungan yang disebut paritas suku bunga real, yang menunjukkan bahwa suku bunga real yang diharapkan mewakili penyesuaian yang diharapkan dengan nilai tukar real. Hubungan ini umumnya sangat kuat dalam jangka waktu yang lama di antara negara-negara pasar berkembang. Dapat dilihat contohnya berikut. Pada kondisi kesetimbangan hubungan pasar valuta asing dengan pasar keuangan internasional, untuk mata uang yen Jepang dengan tingkat bunga di Jepang RGPI dan dolar Amerika dengan tingkat bunga di Amerika RUSD dapat dinyatakan sebagai berikut. Kurs spot untuk dolar Amerika terhadap yen Jepang dinyatakan USD per JPY, sedangkan kurs forward-nya dinyatakan USD per JPY F.
Kurs USD per JPY menyatakan jumlah yang Jepang per $1 Amerika. Misal, USD per JPY 100 artinya 100 yen per $1 Amerika. Pengaruh suku bunga dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Yang pertama, pengaruh fundamental yang bergerak dalam pasar. Salah satunya adalah suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral di suatu negara. Yang kedua, dalam keadaan normal, investor mengharapkan perolehan yang tinggi dari instrumen investasi yang dipilihnya, termasuk mata uang. Yang ketiga, sehingga tingkat suku bunga dalam hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang keempat, tingkat suku bunga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang negara tersebut. Khususnya pada jangka panjang di mana bank sentral suatu negara akan terus menaikkan suku bunga. Maka tren nilai tukar atau uang terhadap negara lain akan cenderung naik hingga ada faktor lain yang menjadikan bank sentral menurunkan suku bunga. Dapat dilihat pengaruh suku bunga pada nilai tukar mata uang. Tingkat suku bunga diatur oleh bank sentral. Kenaikan suku bunga bisa menunjang penguatan mata uang karena akan menarik investor yang mencari high return untuk menanamkan modalnya, sehingga permintaan terhadap mata uang pun naik. Efek naik turun nilai tukar mata uang tidak hanya terjadi saat pengumuman perubahan suku bunga, tapi juga ketika muncul segala isu dan rumor yang berkaitan dengan peluang perubahan suku bunga. Perbedaan suku bunga dua negara bisa menciptakan peluang carry trade dalam pair yang mempertemukan mata uang negara-negara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang perlu didiskusikan, nanti tinggal dibuka mic-nya. Sekian, terima kasih.